warahmatullahi wabarakatuh. Ridaillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi khususan ila muallifi hadzal kitab wa sahibi hadhil wilayah sallallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fid darin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhada faslun dawi kikila fasal. Suwarul qudwati utawi pira-pira surae manut utawi pira-pira gambarane dadi makmum ya. Oh, sesuai karo tulisane bae men gampang ya. Suwarul qudwati utawi pira-pira surae manut gambarane dadi makmum. Jadi suwarun itu adalah bentuk jamak dari lafaz suratun. Jadi surat itu artinya adalah gambar. Kalau suwarun beberapa gambar. Surat itu bisa foto, bisa gambar, bisa ya. Suwarul qudwati utawi pira-pira surae manut ikutis songo tasikhu kang sah apa qudwah fi khamsin ing dalem 5. Jadi gambarannya makmum itu ada 9. 5 itu sah makmumnya, 4 tidak sah. Jadi semua bentuk makmum itu ada 9. 5 yang sah dan 4 yang tidak sah. Qudwati rajulin swiji manut wong lanang birajulin kelawan wong lanang. Yang pertama adalah makmum laki-laki, imamnya laki itu sah, jamaahnya sah. Jadi makmum lanang, imam lanang itu sah. Nomor 2, wa qudwati khungsa lan manut wong wandu birajulin kelawan wong lanang. Banci menjadi makmum, imamnya laki-laki, itu jamaahnya sah. Khungsa kuwi banci. Jadi banci itu yang mempunyai kelamin ganda. Kalau yang orang yang itu yang lagae seperti perempuan itu sebetulnya bukan wandu, itu adalah seperti tabiatnya, artinya bahwa dia itu sebenarnya laki-laki tetapi gayanya kayak wadon. Maka walaupun lagae tingkahnya gayanya seperti perempuan, tetap hukumnya adalah laki-laki. Misalnya seperti almarhum Dorce, itu kan laki-laki, ya mana? Laki-laki yang kemudian transgender, ya, jadi pindah kelamin menjadi perempuan. Maka ketika kemarin minta diperlakukan sebagaimana perempuan, ya tidak bisa, karena memang kodratnya sebagai
sebagai laki-laki. Maka tidak bisa menyalahi kodrat. Artinya kalau memang dia itu terlahir sebagai seorang laki-laki, ya maka harus menjadi laki-laki. Kalau misalnya ditakdir oleh Allah menjadi laki-laki kemudian transgender menjadi perempuan, berarti tidak menerima pemberian Allah, tidak mensyukuri pemberian Allah. Namanya kufur nikmat. Jadi kita diberi oleh Allah menjadi laki-laki ataupun menjadi perempuan, ya kita menerima takdir itu dengan ikhlas. Jangan kemudian sudah dikasih jadi perempuan malah ingin jadi laki, atau sebaliknya ditakdir menjadi laki-laki malah ingin jadi perempuan. Itu namanya tidak ikhlas terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita nikmati saja. Kalau memang kita ditakdir oleh Allah menjadi laki-laki, ya kita gaya kita sesuai dengan laki-laki. Cara berpakaian kita juga ala laki-laki. Jangan anak laki-laki tetapi gayanya kayak perempuan, pakainya baju perempuan. Namanya tasabuh. Jadi ketika seorang laki-laki sudah menyerupai perempuan sudah menyerupai laki-laki, ini salah satu indikator, salah satu ciri-ciri akan datangnya hari kiamat. Nah, sekarang sudah banyak antaranya perempuan gaya berpakaiannya seperti laki, atau bahkan lelaki gaya berpakaiannya juga seperti perempuan. Jadi namanya menyalahi kodratnya. Ya, kalian tidak boleh seperti itu. Ya, jadi ini yang kadang-kadang ada yang laki-laki suka dengan laki-laki atau perempuan suka dengan perempuan. Namanya ini adalah kelainan seksual. Ya. Jadi jangan sampai menyalahi kodrat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qudwati imraati lan manuti wong wadon biungsa kelawan wong wandu. Yang nomor 3 adalah makmum perempuan, imamnya wandu boleh sah. Jadi yang pertama makmum laki-laki, imam laki-laki sah. 2 makmum wandu, imam lanang sah. Nomor 3 makmum wadon, imam wandu sah. Nomor 3 wa qudwati imra'atin lan makmum wadon bimra'atin kelawan imam wadon. Iya benar. Jadi makmum wadon, imam wadon itu juga sah. Nomor 4 adalah makmum wadon, imam lanang sah. Jadi sing sah kuwi didong coba 1 makmum lanang, imam lanang sah. 2 makmum wadon, imam lanang sah. 3 makmum wandu, imam lanang sah. 4 makmum wadon, imam wandu sah. Nomor 5 makmum wadon, imam wadon. Jadi perempuan bisa menjadi imam ketika tidak ada laki. Kalau selama ada laki-laki, maka seorang perempuan tidak boleh menjadi imam sholat. Walaupun perempuan itu pinter, alim. Tapi selama ada lelaki, maka tidak boleh perempuan mengimami makmum laki-laki, tidak boleh.
Ya, selama ada laki-laki. Bolehnya yang boleh itu adalah makmum perempuan, imamnya perempuan. Ini ada 5. Sekarang yang 4. Watab tululan batal opo kudwah fi arba'in ing dalem 4. Kudwah turajulin siji manute wong lanang bimroatin kelawan wong wadon. Jadi makmume lanang, imame wadon ora sah. Iki senajana walaupun perempuannya itu alim, pinter, hafidhoh, tetap tidak boleh menjadi imam selama ada laki-laki. Artinya selama ada imam laki-laki maka tidak boleh perempuan itu menjadi imam, ya. Akan ada hadis yang mengatakan la yuflihal qaumun walau amrohum imra'atan. Suatu kaum tidak akan beruntung jika diserahkan perkaranya kepada seorang perempuan. Ya, maka ini boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, yang tidak boleh adalah wa qudwatu rajuli lan makmume wong lan manute wong lanang bihungsa kelawan wong wandu. Tidak boleh makmume lanang imame wandu, hukumnya tidak sah sholat jamaahnya. Yang ketiga, wa qudwatu khungsa lan makmume wong wandu bimroatin kelawan imam wadon. Makmume wandu utawa banci, imame wadon tidak boleh. Yang terakhir, wa qudwatu khungsa lan makmum wandu biusa kelawan imam wandu. Wandu karo wandu, ya. Imame wandu, makmume wandu, itu juga tidak bagian yang tidak sah. Walaupun sesama wandu tidak boleh, ya. Jadi senajana podo-podo bae wandunya, sama-sama bancinya tetap tidak boleh, ya. Apalagi ini tadi apa? Wandu dengan perempuan, artinya makmume wandu, imame perempuan, tulen juga tidak. Yang boleh adalah makmum perempuan, imamnya wandu itu boleh. Paslon tawi kekono pasal suwiji surutu jam'i takdimi utawi pira-pira syarate jamak takdim. Iku arba'atun ono 4. Jadi syaratnya jamak takdim itu berarti misalnya salat zuhur dengan salat asar berarti dilakukan pada waktu zuhur dengan asar itu berarti dilaksanakan pada waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Jamak itu hanya mengumpulkan. Jadi bilangan rakaatnya masih utuh 4 rakaat. Ya. Hanya dikumpulkan yang tadinya berbeda waktunya menjadi dalam satu waktu. Ada contoh misalnya zuhur sama asar di jamak takdim, maka dilaksanakan pada waktu zuhur. Kalau dilaksanakan pada waktu asar namanya jamak takhir. Geleng-geleng. Kalau misalnya maghrib dengan isya, kalau dijamak tetap 3-4. Kalau jamak takdim dilaksanakan pada waktu maghrib, kalau jamak takhir dilaksanakan pada waktu isya. Itu jamak takdim, ya. Lah syarat menjamak takdim itu ada 4. Al awalu utawi kang awal
iku al bid'atu ngawiti bil ula kelawan salat kang awal. Yang pertama kali dilaksanakan adalah shahibul wakti, salat yang mempunyai waktu, misalnya zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Itu yang dikerjakan dulunya apa? Salat zuhur apa salat asar? Salat zuhur dulu. Al bid'atu ngawiti bil ula kelawan salat kang awal. Kalau maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib, maka yang dikerjakan dulu adalah salat maghribnya, baru salat isya. Paham dah sampai sini? Paham dah? Cuman paham? Ulangi ya. Contoh misalnya, jadi jamak itu mengumpulkan dua salat menjadi satu waktu, ya. Nah, contohnya misalnya zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Lah yang dikerjakan dulu adalah sholat zuhurnya. Setelah sholat zuhur baru sholat asar. Misalnya maghrib dengan isya berarti dilaksanakan pada waktu maghrib. Nah, yang dikerjakan dulu adalah sholat maghribnya. Terus waniyatul jam'ilan niyan jamak fiha ing dalam ula. Yang nomor 2 adalah niat menjamak sholat. Misalnya sampai jamak sholat saat maghrib dengan isya, usolli fardhul maghribi ma'al isya'i salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman jam'an taqdiman lillahi ta'ala. Jam'an taqdiman lillahi ta'ala. Jadi jumlah rakaatnya masih utuh. Ya, kalau maghrib ya berarti masih utuh 3. Salat yang bisa dijamak apa? Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Salat yang bisa dijamak adalah salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Salat subuh tidak bisa dijamak. Nah, salat yang bisa dikosor itu ada 3, yaitu zuhur, asar, isya, yang jumlahnya 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat. Namanya adalah kosor, diringkes. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Namanya adalah kosor. Nah, ya. Jadi yang kedua, syarat yang kedua ketika kita akan menjamak takdim adalah kita niat sholat jamak pada sholat yang pertama. Dari misalnya maghrib isya ya berarti mulai dari sholat maghribnya dulu dengan niat menjamak. Terus wal muwalatu lan nuli bainauma ing dalam antarane ula lan sanya. Yang nomor 3 adalah jarak antara sholat satu dengan sholat yang kedua itu tidak terlalu lama. Ojo misalnya bar sembahyang maghrib sampai medang dikit, mangan dikit engko bar kuwi isya ada boleh. Ya. Jadi jaraknya jangan lama. Begitu selesai langsung bangun lagi untuk melaksanakan sholat namanya muwalah, nuli-nuli. Jadi nuli-nuli itu jarak antara satu sholat dengan sholat yang lain yang dijamak itu tidak terlalu lama. Paham ya? Nomor 4. Wa dawamul udri, lan langgeng udure. Jadi alasannya
alasannya itu apa namanya sesuai. Artinya contoh misalnya ya, sampean jamak karena bepergian, ya. Saya pergi ke Semarang, itu kan sudah diperbolehkan jamak takdim, ya, atau jamak takhir. Nah itu sampean ini melaksanakan jamak takdim itu bepergiannya masih dalam bepergiannya masih dalam bepergian. Paham enggak? Jadi ojo ngene nyamper Semarang apa tak jamak takdim nang omah. Pokoknya mana enggak boleh. Harus apa? Harus sampean keluar dari rumah dulu. Pokoknya sudah berangkat dari rumah baru kalian menjamak. Sudah keluar dari rumah. Jangan dari rumah sampean sholat jamak takdim engko makan enggak boleh. Harus sudah melangkah dari keluar dari rumah. Ya, namanya baru jamak takdim. Dan artinya apa? Artinya alasannya harus terus-menerus sampai pada waktu sholat yang kedua. Kalau misalnya dari Sukalila atau Waruja ke Tegal Kota, jamak boleh enggak? Tidak boleh, karena waktunya itu tidak memperbolehkan untuk menjamak. Jadi jamak takdim itu waktu jaraknya itu minimal 84 km. Atau kalau zaman dulu itu ditempuh dengan perjalanan dengan onta itu 1 hari 1 malam. Itu baru bisa dijamak. Ini Semarang jamak boleh, sini Jakarta boleh. Yang penting sudah memenuhi syarat untuk diperbolehkannya jamak takdim. Paham? Coba niatnya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi. Usolli fardal maghribi ma'al isya'i jam'an takdiman salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Namanya usolli fardal maghribi ma'al isya'i jam'an takdiman salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ini niatnya ya. Nah kalau misalnya isya ya berarti usolli fardal isya'i ma'al maghribi jam'an takdiman arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu ya. Nah itu. Tetap jumlah rakaatnya itu tetap masih wutuh. Ya, berarti 4, 3 ya. 3 karena hanya menggabungkan saja. Itu namanya jamaknya menggabungkan. Lah kalau qashar beda lagi. Kalau qashar itu baru meringkas. Kalau jamak qashar ya berarti menggabung plus meringkas. Ya, jadi sing mikine 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kemudian digabung 2 waktu menjadi salam 1 waktu. Sekarang yang jamak takhir, paham nggih? Ayo, mengajine paham. Aja guyonan tok.
paham sampean bukan ku mulai nang omah ya istiqomah nang omah bisa mulang ya mulang alip-alipan mulang safinah bu ya, terutama ke dengarannya safinah sing gundul dan bisa menguasai Riyadul Badi'ah dan ngerti dan kitab-kitab yang lain itu dasar kalian ketika di masyarakat ya. Mungkin sekarang belum diputar, tapi besok ketika kalian sudah bermasyarakat itu pasti akan membutuhkan itu. Kenapa? Karena fikih itu biasanya itu berhubungan dengan perilaku sehari-hari, dengan ibadah kita sehari-hari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waslon tawi kono pasal tuwiji surutu jam'i takhiri. Utawi pira-pira syarate jamak takhir iku isnani ana loro. Niatu takhiri siji niat ngakhirake salat faqad baqiyalan hale teman-teman tetep miwaktil ula saking waktu kang awal apa ma waktu yasa kang ngemot apa maha ing ula. Yang pertama ketika sholat jamak takhir. Berarti sholat jamak takhir itu misalnya sholat duhur dengan sholat asar berarti dikerjakan pada waktu asar, namanya jamak takhir ya, dengan duhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, namanya apa? Namanya sholat jamak takhir. Itu apa? Yang pertama itu niat mengakhirkan sholat. Lah niate kuwi masih dalam waktu sholat yang pertama. Niat dalam hati itu ya, dalam hati. Yaitu misalnya kalian akan menjamak takhir maghrib dengan isya. Berarti sampean niate di waktu maghribnya. Jangan isanya jangan. Pada waktu maghribnya kalian niat. Ya. Atau boleh menggunakan bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa Jawa. Usolli fardol maghribi ma'al isya'i jam'an takhiran salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu niatnya itu dalam hati ya. Yang namanya niat kan tempatnya di dalam hati. Ana dene sampeyan ke melafadzkan niat itu kan punya sunnah. Paham tak? Wa mahalluha sunnat wa mahalluha fil qalbi. Jadi tempatnya niat itu di dalam hati. Tapi wa talaffuduha melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Makanya kalau kalian tuh sholat itu ya di samping diucapkan juga yang paling penting adalah hatinya niat. Nah ini. Makanya kalau orang itu tahu harusnya sembahyang tidak mau gluwean, tidak mau betulanan. Kenapa? Karena hatinya harus niat. Nah, sama niat, hatinya niat diben. Kenapa? Tempatnya niat itu di dalam hati kalian. Makanya apa? Kalian ketika niat sudah dalam posisi tenang. Tenang. Niat Allahu Akbar. Ya, dalam posisi tenang. Jangan sambil berjalan. Masih berjalan Allah boleh. Ya, sambil tenang, sudah berhenti tenang baru sampean nih. Ya, usolli fardal
misalnya maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Besok biasa. Tapi sholat jamak takhir berarti usolli fardal maghribi ma'al isya'i jam'an takhiran salasa rakaati mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini makmum ya berarti makmuman, ini imam ya imaman. Kondisionalnya kalau jadi makmum ya berarti tambah dengan makmuman, kalau jadi imam ya tambah imaman. Ini yang pertama. Berarti syaratnya jamak takhir itu hanya ada dua. Yang pertama, niat menjamak takhir pada waktu sholat yang pertama. Paham? Paham enggak? Dan waktu itu, nah ini, waktu itu cukup untuk melaksanakan sholat misalnya ya, sampai napen jamak sholat maghrib karo sholat isya. Minimal waktu sampeyan niat itu pada waktu maghrib itu, di mana waktu itu muat untuk melaksanakan sholat maghrib. Aja maghrib apa isane kurang semenit tembikin niat nggak boleh ya kan, nggak mungkin loh ya, sama 19 menit mungkin kira-kira nggak mungkin. Nah, kira-kira ya 10 menit kan masih ada waktu untuk sholat itu. Jadi ada waktu untuk melaksanakan sholat yang pertama baru kalian nih boleh niat ya. Yang nomor 2, wadawamul udri langgenge udzur ila tamam saniyati temeka sampurnane saniyah. Yang nomor 2 adalah tetapnya udzur sampai sampurnanya sholat yang kedua. Berarti sampean misalnya sholat jamak takhir itu sholat, misalnya sholat maghrib dengan isya kan dikerjakan pada waktu isya. Itu kalian sholat isyanya ya, sholat isya dan sholat maghribnya itu kalian masih dalam perjalanan. Kalau sudah sampai rumah tidak boleh, berarti namanya qadha. Paham? Nek sampean sudah sampai rumah kok baru sholat jamak, itu namanya bukan jamak, namanya qadha. Sebab sampean harus ninggal sholat. Oke. Jangan dianggap enteng ini, ya. Makanya paham ya. Jadi yang kedua adalah wadawamul udri, lalanggenge udzur ila tamamis saniyati temeka maring sampurnane salat kang kaping pindho. Ini cara jamak takhir maupun jamak takdim. Paham ya? Paham ini paham enggak? Coba bareng niat jamak takhir bareng. Maghrib dilaksanakan di waktu isya. Isya dulu, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal isya'i ma'al maghribi jam'an takhiran salasa arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau maghribnya Bismillahirrahmanirrahim.